Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du. Memasuki semester kelulusan ya, terakhir ya, tafsir surah Al-Lail ya. Yuk dibaca. Bismillah. Qala mu'allif rahimahullahu taala tafsiru suratil lail. Min tamami adalillahi wa hikmati an la yudhi'a amalul muhsini wa la yuklila amalul musii. Wa min dzalika an yuwaffaqal muhsinu lil istizadati min amalil khairi wa yuharrimul musi'a minal hidayati liaf'alil khairi yastamiru fi a'malis sarri wa qad qarrarallahu hadzal ma'na fil ayati taliyati faqala ta'ala tafsir surat Al-Lail. Termasuk kesempurnaan keadilan Allah dan hikmahnya bahasanya menyia-nyiakan amalan kebaikan dan tidak melalaikan amalan-amalan yang merugikan, dan termasuk hal itu adalah bersepakat dalam kebaikan untuk mencari bekal dari amalan-amalan kebaikan dan mencegah dari yang merugikan. Termasuk hidayah kepada perbuatan yang baik dan meneruskannya pada amalan-amalan keburukan, dan Allah menentukan makna ini di dalam ayat yang berikut ini. Maka Allah Ta'ala berfirman Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adil itu termasuk ciri kebenaran ya. Jadi ciri kebenaran di mana saja kalau berlaku adil ya, berlaku adil. Termasuk adil adalah hikmah ya. Termasuk adalah hikmah, menempatkan segala perkara pada tempatnya. Termasuk tidak adil adalah tidak hikmah, menempatkan bukan pada tempatnya, ya kan gitu. Ya, maka di sini diterangkan maha benarnya Dia Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hal adil dan hikmah. Ini adil yang sempurna. Maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Sini min tamami adillahi wa hikmatih. Alla yudhi'a amalal muhsini. Ini jumlah apa ini, Pak Eko Hadi? Mubtada'nya mana? Mubtada'nya mana, Pak Sri?
rai rong minggu lali. Yo, Mahfud. Mana? Iya, Allah yudi'a. Allah yudi'a itu masdar muawwal fi mahali raf'in mubtada. Mana khabarnya Ismail? Naam. Khabarnya syibul jumlah min tamami, ya kan? Min tamami itu khabar muqaddam. Min tamami adillahi wa hikmati. Apa ya? Allah yudi'a amalal muhsini. Ma makna amalal muhsini? Ma makna amalal muhsini? Miko jawab yuk. Amalan? Terus kiri. Iya, itu adalah idhofah lil milki. Idhofah lil milki, amalan-amalan miliknya orang yang muhsin, miliknya orang yang berbuat baik. Amal muhsini, amal miliknya orang muhsin. Jadi al-muhsin, orang yang berbuat baik, orang yang berbuat ihsan kepada sesama hamba dengan harta, dengan jasa, dengan ilmu, dengan jabatan, ya kan itu. Yang nampaknya ya kadang orang kalau nggak punya mata hati nggak bisa melihat apa itu balasannya, kan itu kan ya. Kayak kamu sekarang belajar seperti ini kan namanya kan al-muhsin, dan belajarmu namanya amal. Di kamu belajar namanya amalul muhsin. Itu kan namanya amalul muhsin kan gitu. Itu kan banyak orang memandang kamu itu nggak ada balasannya. Kamu didolimi. Nggak ada bekas, nggak apa hasilnya kan itu. Kan gitu. Kamu itu sesat kan gitu. Kamu sesat, beramal tanpa hasil. Kan gitu. Sudah makan sesat, sudah makan goblok juga kan gitu. Nah, kita harus yakin termasuk adil dan hikmahnya Allah, amalul muhsin itu tidaklah Allah Ta'ala sia-siakan. Tidak akan Dia Ta'ala hilangkan dan Allah Ta'ala sia-siakan. Walaupun banyak orang yang tidak mengerti dengan mata mereka. Mereka memandangnya pakai mata kepala dan mata hati. Tidak hanya dengan mata kepala saja. Juga termasuk kebenaran Allah sebagai adil dan hikmahnya Dia Subhanahu wa ta'ala, juga amalal musii, amal yang dikerjakan oleh orang-orang yang berbuat buruk. Misalnya syirik, misalnya bid'ah, misalnya dosa besar, mencuri, mabuk, ya kan gitu. Walaupun banyak orang yang berbuat dan merasa di dunia tidak ada tindakan dari sang penguasa, jangan merasa manusia itu dilupakan oleh, jangan sampai mereka merasa dilupakan oleh Allah. Dia Ta'ala tidak melupakan, tidak akan lupa, tidak akan karena sibuk urusan kemudian lalai, ya kan, lalai. Itu
Goflah itu lalai kan gitu. Pinter neng pas enek apa akhirnya lali. Gitu kan. Nah itu banyak urusan lalai kan gitu. Enggak. Dia Ta'ala tidaklah lalai. Tidak lalai terhadap amalnya orang-orang yang berbuat buruk. Ya gitu. Jadi Dia Ta'ala maha adil dan maha hikmah. Termasuk adil dan hikmahnya apa? Tidak menghilangkan dan menyia-nyiakan iman dan amal solehnya orang-orang yang berbuat baik. Dan juga tidak lalai dari amal atau kafir dan dosanya orang yang berbuat jelek, ya kan itu. Kufur dan dosanya orang yang berbuat jelek. Ya. Lalu Dia Ta'ala memberikan contoh bahwa amalul muhsin itu tidak Allah Ta'ala sia-siakan. Apa misalnya? Wa min dzalika ayyuwaffiqa al-muhsina lil istizadati min amal khairi. Di antara bukti Dia Ta'ala tidak melalaikan, tidak menghilangkan, tidak menyia-nyiakan. Buktinya apa? Buktinya Dia Ta'ala yuwafiq. Orang yang berbuat baik itu Allah Ta'ala kasih taufik. Allah kasih hidayah. Allah kasih petunjuk. Gitu. Ayyuwafiqal muhsina. Dia Ta'ala memberi petunjuk orang yang berbuat muhsin. Jadi misalkan antum sekarang berbuat ihsan, bertakwa, beriman, thalabul ilmi syar'i, gitu kan itu. Nah itu Allah memberi kalian taufik, petunjuk lil istizadah, petunjuk untuk nanti dan seterusnya kamu mencari tambahan amal kebaikan lagi. Nah. Itu namanya Dia Ta'ala enggak menyanyiakan. Bahkan termasuk ciri diterimanya kebaikan kita bila itu kebaikan membuahkan kebaikan yang berikutnya. Ya kan gitu. Itu tanda diterima oleh Allah, ya kan? Itu yang diterima oleh Dia Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti enggak disia-siakan, itu diterima, bukti dalam memberi taufik untuk mencari tambahan amal-amal kebaikan selanjutnya. Ya gitu. Ini yang merasakan orang yang berbuat baik. Mereka merasakan bahwa mereka dengan perbuatan baiknya itu diberikan oleh Allah Ta'ala jalan lagi untuk beragam kebaikan yang berikutnya kan gitu. Terasa kan gitu. Itu kita bisa tahu itu ciri diterimanya suatu amal yang hamba kerjakan dari amal-amal yang soleh, ya kan gitu. Nah, kita berdoa tiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, ya kan? Kita berdoa. Dan termasuk contoh maha adil dan bijaksananya Allah yang dikatakan tadi apa? Tidak pernah lalai terhadap amal buruk, amal kufur, amal maksiatnya orang yang berbuat jelek. Apa misalnya? Dia Ta'ala menghalangi
Dia Ta'ala menghalangi, dia Ta'ala mengharamkan, menjauhkan orang-orang yang berbuat buruk, yang berbuat kufur, yang berbuat dosa besar. Allah jauhkan dari apa? Dari petunjuk, mendapatkan petunjuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah gitu. Itu namanya adil dan bijaksana. Bagaimana nih orang yang baik kok? Orang yang jahat diberi petunjuk karena kejahatannya. Itu kan nggak adil itu kan? Nggak adil. Kalaupun dia ada petunjuk bukan karena kejahatannya, karena penyesalannya. Ini kan? Karena penyesalannya. Tentu karena dia ketika diberi ujian, musibah karena kejahatannya dia kemudian tahu dirinya. Ternyata dirinya yang selama ini dia anggap gagah ternyata juga takhluk kena musibah. Nah gitu. Dia selama ini merasa tidak akan dikejar oleh musibah, kan itu. Ternyata terkejar juga. Nah, dia sadar itu kan sadar kayak gitu. Oh sadar. Nah itu lain lagi kalau gitu kan itu. Nah, dia namanya sadar karena kena musibah. Kemudian dia Ta'ala memberi musibah orang yang berbuat jahat, itu adil ya kan? Itu adil. Itu namanya adil. Karena dia Ta'ala hanya sesuai keadilannya. Bahwa itu belum seberapa dari buruknya amal yang manusia kerjakan ketika menimpakan musibah, ya kan gitu. Ya. Termasuk contoh adil dan hikmahnya dia Ta'ala, itu dia Ta'ala mengharamkan orang yang berbuat kufur dan maksiat mendapatkan hidayah, petunjuk melakukan kebaikan. Nah, gitu. Kalaupun mereka dapat hadiah bukan petunjuk bukan karena kejahatannya, karena keburukannya sudah mendapatkan balasan berupa apa? Musibah, siksa di dunia, gitu kan? Di dunia dan membuat dia sadar. Nah, itu lain lagi kan itu. Namanya karena sadarnya itu kan, sadar ketika mendapatkan musibah. Ya akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ini perkara yang hak ya, akidah yang ditanamkan oleh Al-Qur'an. Jadi Allah Ta'ala adalah maha adil dan maha hikmah, yang mana adil merupakan ciri kebenaran dan adil yang sempurna. Yang sempurna. Yaitu apa? Alla yudi'a amalal muhsin wa la yukfila amalal musi. Ya. Ini yang qarrarallahu ta'ala hadal makna fil ayat taliyah. Ini yang makna ini yang dia Ta'ala apa? Sahkan, takrir, tetapkan di dalam ayat yang pertama sampai 13 surah Al-Lail. Ya. Wal-laili idza yaksha. Wal-laili wawu apa itu? Isman wal-laili wawu apa? Wawu kosam ya. Wal-laili wawu kosam. Mana jawabnya Pak Eko? Mana jawabnya? Inna sa'yakum lasatta. Ya. Jawabnya inna sa'yakum lasatta. Sahih. Jawabnya ya.
Itu jawabul qasam. Jadi ada beberapa sumpah. Yang pertama walail. Al-wawu lil qasam. Al-lail muqsam bih. Jawabul qasam inna sa'yakum lasatta. Berarti Pak Eko betul dengan saya ya, sama jawabannya gitu. Itu sama. Mau kita orang macam Eko? Belum ya? Belum baca kata itu. Belum baca ini tuh kunci jawabannya, belum baca tuh kunci jawabannya. Lah iya berarti sama kan? Nah, Masya Allah gitu. Sama-sama saya jawabannya. Wal jawabu inna sa'yakum lasatta kan gitu. Ya, itu jawabannya. Dia Ta'ala bersumpah demi malam. Tentu hebatnya malam. Agungnya malam. Dan agungnya al-lail, agungnya malam adalah dari keagungan yang menciptakannya. Keagungan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya dia Ta'ala boleh bersumpah demi malam. Karena malam itu agung dan agungnya malam adalah dari dia yang menciptakannya. Kan gitu. Kalau kita nggak boleh walail. Karena agungnya malam bukan ciptaan kita nggak berhak untuk mengatakan walail kamu apa dengan malam kan gitu. Kamu siapa dengan malam? Apa itu siapa malam itu kan itu kan? Nah, itu. Bukan buatanmu, bukan tanda kebesaranmu. Allah Ta'ala ya bisa bersuara dengan apa saja karena itu semua kebesaran yang dia bersuara dengannya adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini termasuk keagungan malam apa ya, Wah? Ida yaksha. Mana ada yaksha? Ida yugati al-ardo. Ida yugati al-ardo. Malam itu yugatil ardo. Apa? Malam itu menutup bumi. Bumi yang besar jadi tidak kelihatan. Itu hebatnya malam. Ya, Mat? Kok bisa, Mat? Sebabnya apa, Mas? Sebabnya apa? Malam bisa menutupi bumi yang besar. Seperti baju menutupi badanmu. Ya, baju wajar lah nanti badanmu. Badanmu kan kecil, badanmu cuma berapa itu? 50 cm atau 65 gitu. Ya kan? Ya, kalau bumi kan besar. Kok bisa, Mat? Dengan cara apa? Bersinar matahari. Kamu, Din? Kamu terus, Pak Ski? Nah gitu jawabannya. Ya, itu jawabannya kan di buku sudah ada. Cuman saya kan nanti kamu paham saja. Itu saya lewati biar nanti tahu kan gitu. Ya kan? Jadi kenapa baju menutupi badanmu, Mat? Malah bingung sekarang. Malah bingung dia sekarang. Iyalah, baju kalau kamu pakai kan menutupi badanmu kan gitu. Nah, itu. Yughati ya kan, pakai baju untuk menutupi badan kan gitu. Untuk menutupi aurat kan gitu, menutupi aurat. Bisa kan itu, karena baju bikin nggak tembus pandang ya toh. Juga ini malam bidulamihi nggak tembus, itu bumi gelap nggak kelihatan kan gitu. Itu Masya Allah itu pakaian yang sangat bagus ya kan itu.
Itu enggak mudah seperti itu ya gitu. Tapi mudah bagi dia Ta'ala. Hanya adalah bersumpah demi malam wal laili idza yaksha. Itu orang mesti juga mengakui kan gitu, malam yang gelap ya. Malam yang gelap. Dia membawa mobil yang ada lampunya pun bilang malamnya gelap. Ya kan, malamnya gelap. Memang yang nampak hanya apa yang kena sinar mobilnya aja gitu toh. Dia mengakui kan gitu, gelapnya malam kan gitu. Dan lampu mobil sangat terbatas. Sangat terbatas. Keterangannya, kejelasannya. Yang kedua, dia Ta'ala bersumpah wan nahari, dan demi siang. Siang juga tentu ayatun min ayatillahi subhanahu wa ta'ala, tanda kebesarannya Allah subhanahu wa ta'ala yang manusia menjalani, memasuki siang dengan tahu ini kebesaran Allah ta'ala. Jangan sampai kita memakai siang dan enggak bikin tapi tidak merasa itu diberi ya. Masa kita enggak bikin tapi punya kok enggak diberi kan itu. Kita pakai waktu siang. Memakai, kita enggak buat, kok ada. Itu min ayatillah kan itu kan. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala lah itu. Jangan sampai orang menyia-nyiakan Allah Ta'ala, mencelanya. Dia pakai siang yang dia pakai untuk apa saja kan itu. Ini makanya orang harus beriman ya, harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan nahari idza tajalla. Apa tajalla ikhwan? Zuhara nuruhu. Dahara? Nur apa nuruh? Ya. Zuhara nuruhu ya. Zuhara nuruhu. Dan siang apabila nurnya nampak. Jadi siang punya nur. Ya, siang punya nur, siang punya nur, siang punya cahaya. Siang punya cahaya. Wal laili wan nahari idza tajalla. Tajalla nampak cahayanya. Nampak cahayanya. Itu ikhwah. Itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kan itu. Itu bukti keagungan Allah taala, Dia taala adalah muhsin, ya kan? Al-muhsin, Maha berbuat baik. Dia taala Maha berbuat baik. Dia taala Maha berbuat baik. Terus wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Ini sumpah yang keberapa ini? Sumpah yang ketiga. Yang ketiga muksabihnya apa itu? Yang ketiga apa? Penciptaan laki-laki dan perempuan. Ya kan? Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, penciptaan laki-laki dan perempuan. Itu maknanya apa itu? Ma masdariyah. Ma masdariyah. Itu maha sempurnanya Allah Ta'ala. Dia Ta'ala menciptakan laki-laki dan perempuan. Dia Ta'ala menciptakan laki-laki dan perempuan, ya ikhwah, gitu.
Makanya orang nggak boleh mengatakan jenis kelamin pilihan manusia atau pasangan hidup sesuai selera manusia. Nggak boleh kan itu. Mesti adalah orang berpasangan laki dan perempuan. Laki asli, perempuan asli. Ya kan itu toh? Iya. Ya kalau ngikuti orang kadang kan orang banyak yang kacau gitu. Sudah perempuan banyak, laki-laki sedikit gitu. Laki-laki masih bencong. Lakinya masih apa? Menjadi bencong, jadi banci masih ya. Jadi perempuan lagi. Udah ngerti perempuannya kebanyakan ya toh. Udah diuji perempuannya banyak, lakinya masih jadi perempuan lagi gitu. Mbok yang jantan nikah dua gitu kan itu. Malah jadi perempuan. Banyak Islam mensyariatkan nikah poligami dan faktanya apa di dunia ini banyak perempuan. Itu kan yang dari Dia Subhanahu wa taala kan juga. Ini dari Dia Subhanahu wa taala kan. Ya salah fitrah kalau lelakinya menjadi banci. Itu salah fitrah kan gitu. Dia menyalahi fitrahnya. Dia menyalahi fitrahnya, dia semestinya laki-laki ya dia harus laki-laki kan gitu. Jadi Dia Ta'ala yang menciptakan laki perempuan. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Itu ya ikhwah. Terus apa jawabnya? Inna sa'yakum lasatta. Inna amalakum mukhtalif. Sesungguhnya amal kalian berbeda. Seperti bedanya malam dan siang. Bedanya laki dan perempuan. Itu enggak sama malam dan siang. Dan enggak sama laki dan perempuan. Itu enggak sama. Inna sa'yakum lasatta. Dan semua nanti mendapatkan dari Dia Ta'ala apa? Kebijakan. Ada kebijakan. Ada keadilan darinya Subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya? Dia Ta'ala adil dan bijaksana. Yaitu contohnya fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Ini apa namanya? Namanya ayyuwaffiqa al-muhsina lil istizadati min amalil khair. Ya. Wa amma fa amma man a'ta. Fa amma man a'ta. Ada pun orang yang memberikan. Ya. Orang yang memberikan. Wattaqa dan takwa. A'ta itu lazim atau muta'addi ya, Pak? Muta'addi. Ya kan? Muta'addi. Maf'ul bihnya a'ta apa? Pak Pras. Kenapa Pak Pras? Ini Pak siapa namanya? Bukan Pras. Loh iya Pak Pras. Ya. Ada kok Pak Pras kok.
Akto kan mutaadi. Apa lebihnya mana? Terus sampingnya mahdhuf, ya. Mahdhuf takdirnya umum. Umum ya. Hah? Umum gimana? Umum apa? Kebaikan yang umum. Umum apa? Umum kebaikan, kebaikan badan, kebaikan harta. Artinya umum semuanya lah, ya harta, ya badan, ya lainnya lagi juga semua yang baik. Ya atau memberikan badanmu untuk ibadah tholabul ilmi itu, ya kan? Kamu sekarang kan gitu memberikan badanmu kau kasihkan tholabul ilmi, lalu kamu kehilangan freshnya badan hingga terasa capek, ya kan gitu, kamu nggak bakhil kan gitu. Itu akto, nah kan gitu kan, akto ya, akto itu. Ya, memberikan harta untuk sedekah, untuk wakaf, untuk zakat, kan itu. Akto kan itu. Pokoknya akto. Itu orang yang akto. Itu orang yang akto. Jadi orang yang memberikan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Jadi apa yang telah perintahkan dia kasih. Ya kan dia kasih. Dia kasihkan dirinya, dia kasihkan hartanya, nah kan gitu. Sampai pun kalau diperintahkan untuk harta dan badan seperti umroh, haji, ya kan itu. Itu kan diperintahkan dan haji itu adalah pakai harta dan badan. Dan waktu yang enggak sebentar kan itu. Dia mau akto. Dia mau akto. Selain itu juga dia mau ittaqa, wattaqa. Selain dia memberikan yang baik-baik, dia apa juga? Dia mengerem, dia bertakwa, dia menahan yang tidak baik. Wattaqa, dia menahan apa yang tidak baik. Dia menahan apa yang Allah Ta'ala larang. Itu ittaqadi, atau memberikan apa yang Allah perintahkan, ittaqa, menahan apa yang Allah larang. Ya kan gitu, membentengi dirinya dari apa yang Allah Ta'ala larang, dari beragam maasi, beragam kemaksiatan dengan semua macam-macamnya. Baik itu macamnya di lisan, mencela waktu, ya kan, mencela hari,
maupun hal yang lainnya dengan badan, ya, mencuri, mabuk, itu wattaqa wasaddaqa bil husna. Dia sedekah, apa sedekah? Membenarkan. Abil husna, dengan apa yang paling baik. Dan yang paling, apa itu husna? Isim tafdil dari ahsan. Ahsan jamaah muannasnya husna. Ya kan? Dengan yang paling bagus, dia membenarkan apa yang paling bagus? Kalimat tauhid. Kalimati la ilaha illallah. Nah gitu. Dia membenarkan la ilaha illallah, dia membenarkan kalimat tauhid. Wa saddaqa bil husna. Saddaqa bi la ilaha illallah. Membenarkan la ilaha illallah dan membenarkan apa yang menjadi konsekuensi la ilaha illallah. Membenarkan apa yang ditunjukkan, yang dikandung oleh la ilaha illallah dari akidah-akidah diniyah. Di tauhid, wajibnya hanya takut kepada Allah, wajibnya hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu membenarkan tauhid, kalimat tauhid la ilaha illallah dan apa yang ditunjukkan olehnya. Wasaddaqa bil husna, itu namanya kebaikan. Orang yang a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna, ini kebaikan. Dan dia Ta'ala maha adil, maha hikmah. Di antara adil dan hikmahnya apa jemaah? Kepada mereka itu yang a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dia Ta'ala fasanu yassiruhu lil yusra. Fasanu yassiruhu lil yusra. Yakni Allah Ta'ala nuyassir, nuhayyi'uhu. Dia Ta'ala mempersiapkan dia lil yusra. Apa lil yusra? Li khisalil khair, untuk perangai-perangai, perbuatan-perbuatan kebaikan. Jadi Allah menyiapkan segala sesuatunya sehingga dia menambah beragam perbuatan baik. Itu tanda a'ta wattaqanya diterima oleh Allah. Tanda dia a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna diterima oleh Allah, maka dia apa? Memudahkan dia, menyiapkan semua sesuatunya sehingga dia semakin menambah kebaikan. Jadi orang kalau dia ngeluh ke antum, aku jadi pengen napek kaya kowe ngono kuwi lho. Aku ya pengen ngaji aku seneng ngaji. Nyawang kowe balas di wong sing apik, aku ya pengen ngono kuwi. Ini aku ora iso ya. Carane piye kok iso ngono kuwi? Iki siapa Mat? Ya kau coba a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Kan gitu ya kan? Benarkan la ilaha illallah. Kamu enggak bisa membenarkan. Kan gitu. Benarkan, jangan kamu tolak, jangan ragu-ragu, benarkan la ilaha illallah. Kan gitu. Benarkan itu la ilaha illallah. Kan gitu. Ittaqa, coba gitu. Misal kamu enggak bisa tahan hawa nafsu. Cuma nahan aja. Jangan turuti kan itu. Ya kan, jangan turuti gitu. Terus a'ta kan apa yang kamu punya.
Ya, apa yang kamu punya aja kan. Masa kamu nggak bisa cuma apa yang kamu punya kasihkan. Punya sebagian, ya kan? Punya sebagian apa yang kamu sudah punya, kan gitu. Nah kalau gitu nanti kamu akan diberi petunjuk, dipersiapkan untuk menempuh yang lebih baik lagi, yang itu berat, akan dimudahkan. Akan dimudahkan kebaikan yang lebih baik lagi, kan gitu. Nah kalau kamu aja belum shadaqah bil husna, ya gimana mau ikut baik aku, kan gitu. Tapi yang baik aku ya kamu benarkan la ilaha illallah, kan gitu. Itu benarkan shadaqah bil husna. Maka lanjutnya ayat Allah firmankan, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Wa amma man bakhila. Abakhila orang yang bakhil. Bakhil padahal punya. Bakhil terhadap apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Punya tapi tidak dilaksanakan. Punya tapi tidak dilaksanakan, namanya bakhil. Nah kalau nggak punya namanya ya nggak mampu, ya kan itu. Oh dia punya kan itu, tapi nggak melaksanakan. Terus juga dia nggak mau mengizinkan jiwanya, mengizinkan badannya sekedar wudhu dan sholat. Bakhil namanya kan gitu. Masa sih kamu nggak bisa wudhu dan sholat? Di mana beratnya? Ya kan? Di mana beratnya? Kenapa kau nggak izinkan? Nggak kau relakan dirimu untuk bersuci? Bersuci loh ya kan itu kan, berwudu bersuci kan gitu, berwudu bersuci, nggak mau, bakhil dia, namanya bakhil. Jadi kalau nggak mau wudu namanya bakhil, wa amam bakhila, dia namanya bakhil. Wa amam bakhila wastaghna, apa staghna? Istaghna'an sawabillahi falam yarghab fih. Dia istaghna, dia merasa tidak membutuhkan pahala dari Allah. Istaghna'an sawabillah, dia merasa tidak membutuhkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa gak butuh pahala, butuhnya guru mangan, era mangan soalnya luwe lemes, ya kan itu. Dia taunya butuhnya makan, butuhnya minum, bahkan butuh bernapas ada nggak merasa, karena menurutnya bernapas itu selalu mudah dan ra perlu yang warung bawa duit ya, nggak merasa. Nah kalau kena asma baru susah ternyata, itu termasuk penyakit yang berat kan itu. Gimana napasnya nggak bisa kan gitu, maksudnya sesak sulit kan gitu. Padahal kebutuhan kita sangat banyak. Termasuk membutuhkan sawabillahi subhanahu wa ta'ala, membutuhkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak hanya butuh laba jual beli, ya kan gitu. Laba jual beli.
atau butuh makan pun dengan segala cara, yang penting dapat makan gitu. Nek deloke luwe yo nekat gitu kan gitu. Bonek ya kan itu. Pokoknya nekat kan gitu kan. Pokoknya nekat enggak butuh kok gitu. Padahal bisa diatur bagaimana caranya memenuhi kebutuhan kan gitu. Bisa diatur lah. Kalau kita butuh ya bagaimana caranya kan itu. Bagaimana caranya kan gitu. Kalau kita butuh makan ya bagaimana bisa mendapatkan makan yang baik kan gitu. Wis ngerti butuh mangan malahan ora kerja. Engko nek terus njikuk terus jarene ya nekat. Luwe kok nah gitu ya kan itu. Ya demikian. Jika orang butuh pahala Allah, enggak boleh istaghna. Kalau istaghna an sawabillahi taala, dia merasa enggak butuh, akhirnya apa? Falam yarghab fi, tidak senang. Tidak senang punya pahala. Ya kan? Enggak senang punya pahala karena merasa tidak butuh. Nah ini. Dia merasa enggak butuh. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan la ilaha illallah, mendustakan kalimatut tauhid. Ya. Ini kan sungguh buruk. Ini al-musik namanya, dia al-musik. Ya, orang musik karena dia bakhil. Punya enggak mau memberi. Ya kan? Dia punya. Punya kesehatan, punya badan, ya kan? Cuman suruh untuk memberikan apa yang Allah perintahkan. Untuk wudu, sholat, kan itu kan? Wudu, sholat. Dan juga termasuk dia juga yang sangat orang yang musik berlaku buruk. Kenapa? Dia karena merasa tidak membutuhkan Allah. Gimana orang enggak buruk, enggak butuh Allah? Memangnya kamu yang menciptakan siapa? Ya kan? Kamu ciptaan siapa kok enggak merasa butuh balasan dari Allah? Nah itu. Ini tuh keburukan yang sangat buruk yaitu. Gimana orang seharusnya apa? Merasa al-fuqara'u ilallah. Dia merasa kalau dia itu butuh kepada Allah dalam tujuh hal ya. Apa tujuh kemarin? Ijad, i'dad, imdad. Belum dah? Masa belum sih? Yang bener sudah pernah lo, kayaknya udah berapa kali itu diterangkan itu. Belum dah? Tahu ada yang ingat? Betul belum? Kayaknya belum ya. Engko wis ya udah kalau belum. Tujuh hal ya. Dibuka HP-nya. Udah saya share kok di grup.
7 itu kan. Satu apa itu? Satu ijad. 2 apa? Iqdad. 3 apa? Imdad. Ya kan itu. 1 ijad. Butuh apa butuh? Diciptakan. Seandainya tidak Allah ciptakan, lam yujadu, niscaya mereka tidak ada. Pak Sri renek karo dia Ta'ala. Yo aku ono pencipta lain no, yo ora iso. Pencipta lain sapa? Ada enggak manusia seorang saja bukan ciptaan Allah Ta'ala? Kan itu. Enggak ada. Kok pencipta manusia ditanyai aja enggak bisa nerangkan kok. Bagaimana prosesnya menciptakan manusia aja enggak bisa. Iya kan? Enggak bisa. Bahkan ibu yang hamil aja enggak tahu mulai kapan dia hamil. Ya kan? Padahal dia ngandung sendiri loh, tapi dia enggak tahu mulai kapan dia hamil. Ya kan? Paling tahunya apa, Mat? Tahunya bulanannya telat. Gitu tahunya, bulanannya telat kan gitu tahunya. Mulai kapan hamilnya? Enggak tahu. Kan itu. Dia padahal tempat diciptakannya anaknya, kan itu di rahimnya dia enggak tahu. Nah, gitu. Ya, ikhwah. Jadi manusia nggak bisa menjawab itu, nggak bisa. Kapan mulai hamil? Nggak ada yang bisa. Dokter juga nggak bisa, ya kan itu. Bidan juga nggak bisa. Malah tanya kapan haid terakhir itu, toh? Malah gitu. Ya kan gitu. Malah tanya kapan haid terakhir gitu. Kamu beritahu kapan kamu mulai hamil hari ini enggak, malah tanya kamu kapan haid terakhirnya, malah nanya begitu. Itu kalau nggak dicipta oleh Allah nggak bisa ada. Itu menunjukkan manusia membutuhkan Allah Ta'ala, membutuhkan dicipta. Orang-orang harus akui itu, harus mengakui bahwa dirinya membutuhkan dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa tidak butuh diciptakan. Yang kedua apa tadi? Iqdad. Membutuhkan dipersiapkan, diciptakan untuknya anggota badan, ya kan? Membutuhkan diiqdad dengan al-quwa, ya kan? Dipersiapkan punya kekuatan, kamu punya otot, punya saraf, ya kan? Gitu. Kalau nggak punya otot, nggak punya saraf gimana coba? Punya punya jantung, paru-paru, empedu, ginjal itu kan, punya a'dha kan itu. Kalau nggak punya empedu gimana Ismail? Punya empedu gitu? Ada nggak yang jualan? Nggak ada yang bisa, ya kan? Empedu juga nggak ada yang bisa. Membutuhkan dipersiapkan apa? Jawarih, anggota badan. Punya kaki, tangan ya. Punya kaki, tangan. Kita butuh dipersiapkan olehnya Ta'ala. Seandainya kita gak dipersiapkan punya kekuatan al-quwa wal a'dha wal jawarih gimana? Niscaya tidak bisa berbuat apa-apa. La masta'adu li ayyi amal. Niscaya dia tidak bisa siap untuk apapun.
Jangan berdiri. Enggak siap. Kenapa? Kan disikil. Kan? Gimana? Yo cari kaki. Cari kemana? Enggak bakal siap ya kan? Enggak bakal siap. Lamas ta'aduli ai amal kan gitu. Enggak bisa. Jadi lihat. Enggak bisa, enggak diberi, enggak diedad dua mata. Ya kan itu kan? Enggak bisa, enggak akan punya siap apa-apa. Enggak akan bisa semua siap, enggak akan bisa. Saat tidak diberi apa tadi? Edad. Ya kan? Kadang-kadang lupa itu kesiapan karena diedad oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karena diedad itu. Kalau enggak diedad mana bisa? Mana bisa siap? Yang ketiga apa ya, Pak? Imdad. Ya kan? Imdad. Kita membutuhkan diimdad oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa diimdad ya enggak bisa. Kita butuh imdad, dipasok kebutuhan, dipasok akwat, dipasok apa? Makanan pokok, ya kan? Dipasok makanan pokok, kebutuhan pokok. Punya kaki nggak dipasok bumi ya, ambles ya, semua lumpur. Pasok bumi yang keras. Punya mata nggak dipasok cahaya ya nggak bisa kan gitu. Punya paru-paru kalau nggak dipasok udara yang segar ya nggak bisa bernapasan. Ya alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Itu yang ketiga diimdad ya. Kalau sudah diijad, diidad, diimdad, terus kok bisa apa Mahfud? Kalau sudah diijad, diidad, diimdad, kok bisa apa aja? Kok bisa apa, Fud? Ya apa aja bisa lah. Apa aja? Bisa. Tapi walaupun apa aja bisa, kau masih butuh Allah. Butuh apa? Butuh sarfun niqam. Butuh sarfun niqam. Butuh daf'ul makarih. Butuh izalatul kurub wassadaid. Kenapa? Ya karena apa artinya? Kita bisa apa saja kalau lelah letihnya nggak hilang, ya kan? Kau bisa lari, tapi keselnya hilang. Kau berani nggak lari? Nggak berani. Nah, kan gitu, nggak berani. Kamu kerja keras banting tulang, gaji sedino 1 miliar gitu. Ning keselnya hilang, piye? Belum nggak Bud? Apa istirahat wae. Kan gitu, nggak berani kerja karena kalaupun hasilnya banyak, kalau capek tidak bisa hilang, kan gitu. Nah itu yang keempat, dia ta'ala sarfun niqam. Sarfun niqam ya kan itu kan. Itu sarfun niqam begitu. Sarfun niqam, izalatul kurub kan gitu. Dan cukup dengan cara yang mudah, ya kan? Dengan tidur, ya kan? Kesel untuk duit 1 miliar, turu rambayar mari. Gelem ora kowe kesel? Gelem kudune ya kan itu ya kan. Harus mau sekarang kan itu. Rap lu 1 M. Cukup cepet ya. Cepet enggak apa-apa. Kan itu. Cepet udah enggak berani, udah enggak apa-apa, cepet kan gitu. Toh nanti kalau capek pun
nggak biaya sudah hilang capeknya kan gitu. Makanya anak muda nggak boleh males, nggak boleh takut capek. Memang capek itu mahal obatnya? Enggak kok, kan itu kan nggak mahal capek obatnya. Cukup tidur kan itu kan, cukup tidur. Kenapa kamu takut capek gitu? Kita harus berkarya kan gitu. Nah itu semua lelah, letih, ya, itu semua kalau tidak diservu oleh kamu Ta'ala lastamarrat. Coba bagaimana seandainya lelah capek itu nggak bisa hilang? Tuhan juga harus mencari itu. Oh itu masya Allah kita butuh itu. Ya kan itu kita butuh sarfun niqam, izalatul kurub kan gitu ikhwah. Dia Ta'ala yang melapangkan manusia bisa fresh kembali kan gitu, bisa fresh kembali, di refresh, ya kan, di refresh. Sekalipun manusia udah di refresh, tetap orang butuh apa jemaah? Butuh tarbiyah untuk tumbuh dan berkembang. Beragam macam pengaturan di alam semesta, butuh semuanya itu, butuh beragam pengaturan di alam semesta ini. Nah, kalau 5 diakui, maka hendaknya mengakui yang ke-6 seharusnya. Apa yang ke-6? Orang butuh hanya menuhankan Allah. Itu harus begitu, harus butuh menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Fuqara'u ilallahi ta'ala fi ta'alluhihim lahu. Butuh mencintai Allah, butuh menyembah Allah. Butuh mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Butuh itu. Karena walaupun udah bisa apa saja, semua letih lelahnya dengan tidur sudah hilang. Ya gitu. Dengan pendidikannya dia bisa tumbuh berkembang. Tapi semua akan sia-sia belaka, tak ada artinya kalau tidak dalam rangka menyembah Allah. Ikhlasil ibadah. Semuanya sia-sia, fana. Ya kan? Semuanya fana. Maka orang membutuhkan menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Fuqara ilai fi ta'aluhihim lahu wa hubbihim lahu. Nah gitu. Kita harus masukkan list, ya, masukkan list kebutuhan, daftar kebutuhan. Apa butuhnya? Butuh menuhankan Allah. Ya juga, butuh menuhankan Allah Ta'ala. Itu penting. Karena kalau nggak butuh menuhankan Allah atau ini gagal terwujud, ya. Apa itu ikhwah? Lahalaku wa fasadat arwahuhum wa qulubuhum wa ahwaluhum, itu kan akan rusak semuanya. Semua kan sia-sia belaka. Yang ketujuh, fuqara'u ilai fi ta'limihim ma la ya'lamun. Wa amalihim bima yuslihun. Ya. Itu ya, ikhwah. Jadi orang enggak boleh merasa cukup dari Allah. Ya. Kalau istaghna itu salah besar. Kalau istaghna
Ya, istaghna, merasa enggak membutuhkan Allah taala, wa kadzdzaba bil husna, dia taala enggak akan lalai. Dia akan lalai. Kemudian lupa keburukannya, walaupun dia kadzabil husna, diberi kebaikan, enggak mungkin. Ya itu. Pasti apa dia akan Allah tindak dengan apa? Fanu yassiruhu lil usra. Fanu yassiruhu lil usra. Apa artinya? Nuhayyi'uhu li khisalis syarr. Akan dipersiapkan dia menuju kepada keburukan dan kejahatan. Kan ke sana larinya kan gitu. Kalau sudah demikian, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Apa taradda? Apa taradda? Huya finar. Kalau sudah jatuh ke dalam neraka, ya kan? Udah jatuh dalam neraka, ya. Ma yughni anhu maluh, apa maluh? Berapapun hartanya, walaupun M maupun T, walaupun apa? MT. Apa MT? Miliar triliun. Canggih hartanya, miliar triliun. Tidak hanya 1 miliar, dia hanya 1 triliun, miliar triliun. Wah, canggih banget. Itu masuk maluh, ya kan? Karena maluh adalah umum. Seluruh harta walaupun miliar triliun, walaupun miliar triliun, walaupun MT, miliar triliun gitu. Itu adalah la yughni anhu. Tidak bisa memberikan dia kecukupan. Tidak bisa. Supaya kecukupan sehingga enggak kena neraka, enggak bisa. Enggak cukup itu untuk menebus neraka idza taradda. Ya, idza taradda. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Jadi padahal orang sepanjang hidupnya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ya. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Ya, nanti fawaidnya setelah maghrib insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ya wa subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.